Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kata penghormatan saya yang saya hormati Pak Samsul Bahri selaku pengampuh mata kuliah Oseanografi Fisika serta rekan-rekan kelompok yang telah bekerja sama dengan baik. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul keterkaitan kondisi oseanografi fisika terhadap perikanan. Saya atas nama Rifa Sulia selaku moderator pada presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yaitu Arlan Adami dan Aidul Fitra Rizky selaku pemateri presentasi. Langsung saja saya alihkan kepada teman saya Arlan Adami untuk menyampaikan dan menjelaskan materi presentasi kami. Kepada teman saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan ataupun menjelaskan semampu saya tentang keterkaitan oseanografi fisika dengan sektor perikanan. Di outline-nya ini pertama ada pendahuluan, kemudian ada faktor oseanografi terhadap pertumbuhan ikan, faktor oseanografi fisika terhadap perikanan tangkap, kondisi iklim lokal dan global. Baiklah, di sini di pendahuluan, dinamika oseanografi suatu perairan sangat erat kaitannya dengan karakteristik sumber daya kelautan dan perikanan yang terkandung di dalamnya. Kondisi oseanografi perairan Indonesia sangat ataupun secara umum itu dipengaruhi oleh karakteristik perairan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, jadi Arlindo ataupun arus lintas Indonesia itu mengalir dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia. Pergerakan massa air tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti tekanan, suhu, dan juga ada faktor dari upwelling ataupun naiknya air dari bawah, dari dasar laut ke atas secara vertikal. Selanjutnya di sini faktor-faktor oseanografi yang dapat berpengaruh terhadap sektor pertumbuhan ikan. Nah, di poin yang pertama di sini ada suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut ini sangat jelas berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan, umumnya ikan. Mengapa demikian? Karena jika suhu air laut itu tidak stabil, maka akan berakibat fatal ataupun berdampak buruk kepada ikan ataupun biota-biota yang ada di perairan. Sebagai contoh, misalkan suhu air itu panas, maka sebagian dari jenis-jenis ikan itu bisa berdampak buruk, bisa mati, kering, ataupun tidak bisa bergerak. Kemudian di poin yang kedua ini ada namanya konsentrasi klorofil A. Ini berhubungan dengan tumbuhan laut. Artinya unsur-unsur hara yang terkandung di dalam tumbuhan laut itu jikalau stabil, maka ekosistem akan seimbang. Tetapi jikalau unsur haranya itu sudah habis, juga berdampak bisa ke rantai makanan ataupun lain-lain. Kemudian di poin yang ketiga di sini ada kedalaman. Nah, kedalaman laut ini umumnya sangat berpengaruh terhadap ikan-ikan, apalagi kalau ikan pelagis, artinya ikan yang berenang di pertengahan.
Jikalau kedalaman dari suatu perairan itu sangat dalam, maka tidak stabil untuk pertumbuhan ikan pelagis tersebut, karena ia akan kesusahan untuk mencari makanan ke dasar laut, misalkan seperti udang dan lain-lain. Kemudian di sini ada istilahnya salinitas. Salinitas ini artinya tingkat kegaraman ataupun keasaman dari air laut itu. Ini bisa disebabkan oleh juga faktor suhu tadi, bisa berubah-ubah ataupun adanya tambahan air, baik itu dari air hujan ataupun air yang mengalir dari daratan. Kemudian di sini pengaruh oseanografi terhadap perikanan tangkap. Oseanografi berpengaruh terhadap perikanan tangkap itu ada berbagai macam hal. Kita ambil contoh seperti gelombang laut. Jikalau gelombang laut itu terlalu besar ataupun tidak mendukung, tidak bersahabat, maka itu akan juga berdampak negatif terhadap perikanan tangkap. Para nelayan akan kesusahan dalam mencari hasil tangkapan, apalagi kalau nelayan-nelayan yang masih tergolong nelayan kecil, masih menggunakan perahu sampan ataupun perahu yang berukuran kecil. Kemudian arus juga berpengaruh terhadap perikanan tangkap, karena jika arusnya terlalu kencang diakibatkan oleh tekanan angin, maka di perikanan tangkap itu juga tidak baik. Contohnya seperti pukat. Pukat itu akan kesusahan untuk menjaring sampai ke dasar. Dia akan terbawa ke atas permukaan air disebabkan oleh derasnya arus tadi. Kemudian di sini ada pasut ataupun pasang surut. Pasang surut ini terbagi menjadi tiga tipe. Ada yang tipe diurnal ataupun itu ada juga yang disebut tipe semidiurnal, kemudian misset. Selanjutnya di sini ada istilah upwelling. Upwelling ini sebagaimana yang saya jelaskan di atas tadi, bahwa proses naiknya air dari dasar laut ke permukaan atas itu secara vertikal. Ini sebagai contoh akibat dari gelombang laut tadi. Contoh kesusahan nelayan-nelayan kecil dalam mencari ikan. Di sini bisa kita lihat pada gambar baik di samping kiri maupun samping kanan. Ini akibat arus laut yang terlalu deras. Di sini bisa kita lihat antara kapal dengan ikan buruan itu sangat tidak sesuai, artinya jauh. Jika ini pukat artinya jauh dari hasil tangkapan. Alat dengan tangkapan itu jauh. Selanjutnya kondisi iklim lokal dan global. Kecepatan angin merupakan salah satu parameter iklim yang terpengaruh oleh perubahan sistem muson Asia Australia. Pola hembusan angin akan berpengaruh terhadap pola arus dan gelombang di laut. Data kecepatan angin yang diperoleh dari BMKG seperti pada gambar di samping menunjukkan perbedaan kecepatan angin yang jelas antara musim timur dan musim barat, di mana kecepatan angin pada musim timur cenderung lebih tinggi dibandingkan pada saat musim barat. Kemudian di sini juga kami menyimpulkan dari pembahasan di atas bahwasannya kondisi oseanografi fisika itu memang sangat berpengaruh terhadap faktor perikanan, terhadap sektor perikanan, terutama sekali perikanan tangkap tadi. Bentuk-bentuk faktor fisika yang sangat berpengaruh terhadap perikanan, terutama perikanan tangkap, antara lain seperti gelombang, arus, pasut ataupun pasang surut, upwelling, angin, suhu, salinitas. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf.
Di sini juga kami masih dalam tahap belajar. Kami tutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.